Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita sudah ada ponsel eksklusif atau lebih tepatnya buat ponsel special edition ya. Tapi harganya itu murah banget. Dan ponsel apa kira-kira di dalamnya? Langsung aja mari kita unboxing sama-sama ponselnya. Dan ini adalah ponselnya, yaitu Infinix Note 40 BMW Edition. Lebih tepatnya buat edisi spesial tapi dijual dengan harga yang masih sama aja dengan harga versi regulernya. Dan dengar-dengar sih katanya nanti bakalan ada buat seri selanjutnya, entah itu buat Infinix Note 40 Pro, 40 Pro 5G ataupun Note 40 Pro Plus 5G. Saya juga kurang tahu karena ini juga saya beli sendiri ya. Jadi ternyata buat paket penjualan buat yang kita beli sendiri itu berbeda dengan yang direview oleh teman-teman reviewer lainnya. Kita cuma dapat box aja kayak gini, ya kemungkinan besar sih buat aksesoris bawaannya sama kayak Infinix Note 40 reguler pada umumnya. Langsung aja mari kita unboxing sama-sama. Dan kita lihat seperti apa tampilan dari MaxPad-nya. Dan ternyata isinya tuh kayak gini ya. Ada MaxPad. Kalau biasanya kan itu apa sih namanya? MaxCharge ya. Kalau sekarang MaxPad jadi buat wireless chargernya. Dan ini buat MaxPad-nya. Tampilannya kayak gini. Jadi ini wireless ya. Tinggal kita colok pakai USB Type-C. Kemudian tinggal kita tempel aja di bagian belakang ponselnya. Kita taruh terlebih dahulu di sini dan lanjut buat pembahasan atau kita lihat buat isi dalam boxnya. Dan ini isi dalam paket penjualannya. Buat plastiknya masih sama kayak Infinix Note 40 reguler pada umumnya. Dan ini udah mulai cukup berbeda ya. Sekarang kertasnya itu kecil kayak gini, cuman segini doang ya. Dan ada buat kode redeemnya. Lalu terdapat user manual, stiker serta anti gores bawaan. Masih ada hardcase bawaan, USB Type-C, adapter charger di 45 watt. Dan yang terakhir tentu kita masih mendapatkan buat SIM ejector. Dan kita lihat seperti apa penampakan dari tampilan back cover atau backdoor Infinix Note 40 Racing Edition. Dan ini buat tampilan desain dari Infinix Note 40 Special Edition, lebih tepatnya buat Racing Edition yang collab dengan BMW ya. Tampilan desainnya sih sebenarnya masih sama aja, dan yang saya suka ini buat finishingnya. Ini menurutku masih kerasa enak banget buat kita genggam, apalagi buat warnanya ini kerasa mewah loh. Warna silver tapi kayak ada warna cenderung ke warna gold gitu. Kemudian terdapat kayak ada aksen garis-garisnya, kemudian terdapat pola kayak gini. Dan di bagian bawahnya di sini masih terdapat buat branding Infinix. Di bagian atasnya ini ada sentuhan warna dari ciri khas BMW ya. Biru muda, biru tua, kemudian merah, dan ini ada keterangan 108 megapiksel super zoom kamera. Di bagian sampingnya tetap sama, ada tombol power, tombol volume. Di bagian atas juga masih sama persis, gak ada yang dirubah atau yang ditambahin. Di bagian samping kiri juga masih sama, ini pakai finishing glossy kayak gini ya, jadi mudah banget kelihatan kotor. Bagian bawahnya juga masih sama aja, lubang speaker, USB Type-C, lubang mikrofon, dan juga SIM ejector. Dan langsung aja mari kita hidupin sama-sama buat ponselnya. Dan ini buat tampilan menu dari Infinix Note 40 Racing Edition. Tampilannya juga udah kelihatan mantap banget ya. Ikonnya udah kelihatan sangat-sangat berbeda dibanding versi reguler pada umumnya. Terutama buat urusan wallpaper dan juga ikonnya. Kita lihat terlebih dahulu buat pilihan wallpaper yang dimiliki. Cuman satu atau ada beberapa ya kira-kira. Nah, ternyata cuma satu doang ini buat wallpaper yang berbeda, lebih tepatnya buat Racing Edition. Kita coba lihat di bagian dial pad-nya ternyata masih sama. Kemudian di bagian atas juga di sini masih sama, nggak ada yang berbeda. Dan yang saya suka buat varian silver atau lebih tepatnya Racing Edition ya, ternyata ini support dengan Active Halo AI. Karena sebelumnya di Infinix Note 40 varian warna hitam itu kan nggak dapat tuh buat Active Halo AI-nya. Sekarang kita coba lihat dan kita aktifin aja deh. Dan ternyata hasilnya benar-benar bagus ya. Ini buat Active Halo AI-nya bisa menyala di Infinix Note 40 Racing Edition. Sekarang kita lihat lagi di bagian fitur spesial lainnya. Nah, buat fitur spesial lainnya juga ternyata ini masih sama, buat Magic Ring masih sama aja. Dan sekarang kita lihat aja di bagian pengaturannya, apakah buat UI-nya makin membengkak atau enggak. Dari memori di 256 GB, yang pakai itu cuman di 7%. Dan lebih tepatnya yang kepake itu cuma di 18 GB lebih 100 MB-an. Dan buat spesifikasi dari layarnya tentu ini udah bagus banget. Resolusinya Full HD plus, kerapatan nyampe 480 pixel. Kemudian refresh rate-nya udah tinggi banget nyampe 120 Hz dengan layar berukuran 6,78 in. Tentu kalau kita pakai buat nonton konten di YouTube itu udah oke banget. Begitu juga buat main game. Dan buat UI-nya tadi udah kita bilang ya, kalau icon dan juga buat beberapa tampilannya itu sangat menarik banget. Sekarang kita lihat di bagian pengaturan tentang ponselnya. Nah, Infinix Note
40 Racing Edition ini ternyata masih sama aja ya, nggak ada perubahan ataupun perbedaan di bagian tentang ponsel. Jadi yang berbeda itu cuman tampilan dari icon dan juga wallpapernya aja. Dan berikut ini buat kualitas audio yang dihasilkan dari Infinix Note 40 Racing Edition. Selanjutnya buat urusan performa, Infinix Note 40 Racing Edition ini juga masih sama pakai chipset dari MediaTek Helio G99. Tentu kalian semua udah pada kenyang pakai chipset MediaTek Helio G99 ya. Tapi emang buat urusan performa dari MediaTek Helio G99 yang dipakai di Infinix Note 40 reguler ini, emang buat urusan performanya sedikit lebih bagus dibanding buat MediaTek Helio G99 pada umumnya. Memori internalnya juga udah lega banget di 256GB, dan buat memori di 8GB ini yang kepake ada di 50%. Ini menurutku sih standar ya, nggak boros dan juga nggak hemat buat manajemen RAM-nya. Selanjutnya buat menopang performa ataupun penggunaan keseharian kalian, Infinix Note 40 Racing Edition punya baterai gede di 5000 mAh, pengisian juga udah ngebut banget di 45 watt. Lalu buat fitur-fitur lain yang ditanamkan ponsel ini tadi udah kita bilang ya, punya fitur Active Hello AI, kemudian ada buat fitur NFC, ada buat sistem bypass charger, kemudian udah punya sertifikasi IP53. Dan tentunya ponsel ini udah pakai giroskop hardware, jadi buat main game sekelas PUBG Mobile udah sangat ngebantu banget karena giroskopnya yang udah pakai sistem hardware. Sekarang kita masuk di bagian fotografinya, dan ternyata buat tampilan dari UI kamera, Infinix Note 40 Racing Edition ini sama persis dengan Infinix Note 40 reguler buat patch bulan April kemarin ya, karena buat tampilan kameranya atau UI kamera langsung kayak gini ya. Kalau sebelumnya kan nggak kayak gini. Dan kita coba lihat buat cap airnya seperti apa tampilannya. Ternyata buat cap airnya masih sama aja, nggak ada buat edisi Racing Edition atau edisi spesial kayak gitu ya. Dan berikut ini buat beberapa sampel yang kita ambil pakai kamera dari Infinix Note 40 Racing Edition. Dan buat kalian sendiri yang udah pada beli Infinix Note 40 reguler, kira-kira ngiler gak lihat tampilan atau skin dari Infinix Note 40 Racing Edition ini? Dan buat kalian yang udah beli Infinix Note 40 Racing Edition, coba drop aja pengalaman ataupun kesan kalian dengan Infinix Note 40 Racing Edition ini. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.